Pak, saya terkait tugas yang memang harus segera saya selesaikan dalam PPG Darjab Angkatan 3 2023 untuk penyelesaian tugas LK 1.2 Pak. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak kaitannya dengan siswa, mungkin juga bisa menyangkut Dewan Gurunya Pak. Yang pertama Pak, di sini ada permasalahan bahwa siswa itu kurang memahami isi dalam sebuah bacaan. Mungkin bisa jadi ide pokoknya atau isinya apa, itu siswa kesulitan di situ Pak. Menurut Bapak sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu apa? Ya, yang pertama guru harus melakukan micro teaching ataupun pemanasan sebelum belajar, mengarahkan anak agar anak itu tahu pentingnya membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, agar anak bisa memahami isi bacaan, guru harus menandai hal yang sangat penting dalam bacaan. Digarisbawahi oleh garis bawah merah ataupun yang lainnya sehingga anak itu akan paham. Menandai itu dalam artian sebelum siswa itu dianjurkan membaca atau setelah Pak? Setelah, jadi dia oh ini yang sangat penting, nah ditandai garis bawah boleh. Nah yang ketiga, memang guru harus selalu mengarahkan kepada siswa agar rajin membaca cepat, membaca dalam tertib sehingga anak akan memahami isi bacaan. Nah mungkin itu aja dulu diterapkan, insya Allah anak akan lancar. Jadi kaitannya memang ke faktor gurunya Pak ya, terutama gurunya, karena murid itu sebagai transfer daripada gurunya. Kalau gurunya transfernya kurang pas ya anaknya juga nggak cepat paham. Jadi sayangi anak sebagai anak kandungnya dengan nurani yang sangat dalam sehingga anak itu ada ikatan dengan dewan gurunya, merasa nyaman dalam belajar sehingga dia cepat untuk memahami bacaan. Intinya perhatian penuh lah. Perhatian penuh. Iya. Nah, Oke, terima nggak kasih. boleh setengah-setengah. Bisa kita lanjutkan Pak? Bisa. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Siswa di sini kurang aktif Pak. Jadi bukan dalam artian tidak, tapi kurang aktif pada saat dia mengikuti pembelajaran terutama di kelas. Nah, menurut Bapak sendiri faktor-faktor yang menyebabkan itu apa Pak? Itu ada beberapa hal faktor. Yang pertama, lingkungan belajar itu sangat menentukan juga. Lingkungan Pak ya? Ya, lingkungan belajar, karena anaknya itu pada sering main ke kebun kayak ini sehingga seakan-akan belajar itu tidak penting. Itu yang pertama. Yang kedua juga dorongan untuk memberikan masa depan anak yang berilmu, berbudi yang luhur, itu kadang dianggapnya sepele. Ini oleh orang tua atau guru Pak? Guru dan orang tua. Guru dan orang tua Pak. Guru dan orang tua. Jadi harus sejalan. Ada lagi Pak mungkin? Yang ketiga, terapkan sistem disiplin dalam belajar. Nanti akan terlatih. Dengan kedisiplinan tersebut semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai kepala sekolah, guru dan orang tua. Terima kasih Pak. Cukup Pak? Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Terima kasih Pak ya. Oke. Kita masuk saja ke pertanyaan yang ketiga ini Pak. Ini masih lagi-lagi kaitannya dengan siswa Bapak. Yang pertama itu tadi sudah alhamdulillah sudah terselesaikan. Ini yang ketiga, kurangnya minat Pak. Dalam artian minat siswa untuk belajar, entah itu di sekolah ataupun di rumah, itu kurang Pak. Jadi kalau disuruh ini banyak alasan lah istilahnya kan. Jadi dia belum istilahnya bahwa pelajarannya itu memang benar-benar penting, itu belum ada di situ, tumbuh di situ, sehingga dia banyak mungkin bermain atau aktif dengan hal-hal yang lain. Nah menurut Bapak selaku kepala sekolah, apa Pak yang bisa diterapkan ataupun penyebab-penyebabnya? Oke. Untuk minat siswa itu memang harus dipacu oleh seorang guru, kepala sekolah dan orang tua.
sehingga di sekolah juga harus diberi beberapa pelajaran yang menyenangkan. Pelajaran yang menyenangkan. Ya, contohnya berilah alat peraga, bawalah alat peraga. Ya, alat peraga sederhana yang memang ada di lingkungan tersebut sehingga anak itu senang, sehingga dia menumbuhkan minat untuk berangkat ke tangan dengan sekolah. Artinya alat peraga itu yang ada di lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan, ya. Mungkin seperti barang-barang bekas atau yang lainnya. Karena sekolah kita kan di daerah 3T sehingga kadang sulit mencari alat peraga yang memang modern. Jadi guru harus aktif untuk membuat alat peraga seiring dengan yang ada di alam sana. Bisa ditambahkan, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya, yang selanjutnya memang kadang anak itu merupakan perbedaan-perbedaan dari beberapa siswa yang memang mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri bawaan lahir. Contohnya karena kurangnya daya pikirnya mereka sehingga dewan guru juga kurang memberikan perhatian khusus kepada mereka sehingga mereka kurang minat untuk belajar. Intinya minder lah, faktor percaya diri ya, Pak ya, ya memang faktor diri, daya pikir dan lain-lain seperti itu Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, keempat ini Pak, maaf. Yang keempat, silakan. Yang rendahnya konsentrasi Pak. Jadi siswa itu cenderung tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, terutama kalau di rumah kan kita nggak memantaunya. Jadi pada saat guru memantau menjelaskan, anak itu sibuk bermain mungkin, jadi konsentrasinya bukan fokus ke pembelajaran yang diterapkan. Nah, menurut Bapak hal-hal tersebut disebabkan oleh apa? Yang pertama disebabkan oleh gurunya kurang menguasai kelas. Guru ya Pak ya? Ya, gurunya kurang menguasai kelas. Untuk yang kedua, guru tidak bisa memberikan apresiasi ataupun kejutan-kejutan nih. Hari ini nih belajar ini nih, mantap nih. Gunanya untuk masa depan anak-anak sekalian. Nah, tujuan ini ya, tujuan pembelajarannya harus jelas. Hari ini mau belajar ini nih. Gunanya untuk masa depan anak-anak sekalian biar menjadi orang yang berguna. Menyajikan pembelajaran itu dengan tujuan yang jelas. Nah, yang jelas dan semangat gurunya. Kalau gurunya udah nggak semangat, gimana anaknya mau konsentrasi? Nah, ayo konsentrasi semua, diam. Nah, sehingga mereka diam semua, perhatikan ke depan semua. Nah, sehingga mereka konsentrasi. Dipacu dengan berapa ini? Maka umpama diperhitung ini kali ini berapa? Jadi ada pemanasan sebelumnya. Apa itu perlu juga mungkin dikasih reward apa-apa gitu Pak? Bila perlu begitu. Bawakan uang 1.000, yang bisa jawab kasih uang 1.000 nih, siap. Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan Pak ya, bisa dilanjut Pak ya, mohon siap. maaf ini mengganggu. Selanjutnya Pak, di sini kendala saya dalam menyusun LK 1.2 Pak, siswa ini mengalami kendala ataupun keterlambatan dalam berpikir, terutama untuk menyerap materi-materi yang di pembelajaran yang diberikan. Jadi dia lambat, kawannya kadang udah selesai, dia belum, bahkan kawannya udah keluar dia pun tetap masih di kelas. Nah, faktor apa yang menurut Bapak memang dominan sehingga anak ini seperti ini Pak? Itu seluruh kelas apa emang ada beberapa siswa saja di situ? Beberapa siswa Pak, Oh. Adalah salah satu siswa atau beberapa siswa, jadi nggak semua siswa. Memang di dalam kelas itu siswa kita bermacam-macam, memang ada yang IQ-nya berkurang dari segi turunan. Jadi memang faktor Ya, keturunan ya, bisa Pak ya, ya? faktor keturunan bisa. Yang pertama faktor keturunan itu sangat menentukan. Yang kedua dari segi kesehatannya. Jadi kesehatan ini maksudnya dari awal atau memang pas dia udah sekolah atau gimana Pak? Tergabung dari awal. Dari awal ya. Kalau itu memang nggak boleh dibentak sedikit pun dengar apa sehingga dia sulit untuk berpikir ketika kaget dan sebagainya. Jasmani kah ini apa rohani? Rohani termasuk Jadi jasmani rohani Pak ya? Iya, jasmani rohani itu ada
Nah, selanjutnya guru perlu perhatian khusus bila perlu datang ke orang tuanya untuk bagaimana memecahkan agar anak itu bisa konsentrasi, ya, dipacu dengan kesenangan mereka dulu, dilatih untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi kerjasama dengan Kerjasama orang tua. dengan orang tua, perlu berkunjung ke orang tuanya, itu salah satu cara. Ada lagi Pak? Nah, cukup. Cukup, terima kasih Pak. Satu. Oke Pak, ini memasuki pertanyaan saya yang terakhir Pak. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bisa terjawab, saya juga lega dan bisa mengerjakan tugas saya dengan baik Pak. Yang terakhir ini Pak, di sini siswa mengalami kendala Pak. Kendala dalam mengerjakan suatu soal operasi hitung. Jadi dia kesulitan Pak, dalam arti kesulitannya bukannya dia tidak bisa, tapi sulit lah, agak sulit. Mungkin dengan bimbingan guru, dengan perhatian yang lebih, dia akan bisa, cuman dia kadang-kadang kesulitan. Nah, itu yang saya temui di kelas Pak. Menurut Bapak selaku kepala sekolah, solusi ataupun penyebabnya itu apa? Jadi yang terakhir ini emang gabungan daripada 1 sampai 5. Ketika 1 sampai 5 tadi dijalankan, mengajarnya dengan bagus, anak siswanya itu dikasih semangat, kasih reward, terus diarahkan bagaimana pentingnya belajar, pentingnya berhitung, sehingga yang terakhir ketika diberi soal mereka bisa memahami soal. Dengan sulit menjawab ataupun kesulitan dalam soal karena dia belum bisa memahami isi pertanyaan tersebut. Belum bisa Memahami apa yang ditanyakan dalam soal. Jadi tujuan soal itu seperti Ya, apa? tujuan soal seperti apa, yang diharapkan soal itu seperti apa, dia belum paham. Nah, itulah tugas seorang guru. Terakhir dikasih tes setiap pembelajaran, itu gunanya seperti itu. Jadi dalam satuan pembelajaran, 1 kali pertemuan terakhir diberikan tes ataupun soal-soal, tujuannya itu sudah masuk belum apa yang saya ajarkan. Ketika belum, nah itu mohon diulangi kembali agar anak itu bisa menjawab soal yang dimaksud oleh guru ataupun oleh pertanyaan-pertanyaan yang ada di pembelajaran. Jadi evaluasi lah. Evaluasi. Setelah pembelajaran selesai, guru mungkin siswa disuruh bertanya dan kemudian diberi uji ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait apa materi yang dijelaskan. Harus evaluasi, itu harus merupakan kewajiban evaluasi sehabis mengajar. Maksud enggak sih saya ngajar ini, sehingga ketika dia masuk menjawab soalnya itu akan mudah. Dalam mengajar kan kita sudah tahu nih, terus penting-pentingnya akan ditanyakan dalam pembelajaran itu, mana yang sangat penting itu yang akan ditanyakan di dalam soal tersebut. Tapi memang kadang-kadang Pak, pelajaran berhitung itu menurut siswa hal-hal itu yang menakutkan bagi siswa Pak. Jadi kadang-kadang memang belum aja belajar siswa itu udah malas mikir duluan, itu seperti apa? Itu harus dirubah pola pikirnya bahwa berhitung itu adalah ilmu pasti yang menyenangkan, yang berguna bagi kehidupan kita dari mulai sekarang ini sekolah kelas 6 sampai seumur. Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari namanya berhitung. Contoh, dalam 1 tahun kita menghabiskan beras berapa kilogram, itu pun dalam hitungan masuk pada hitungan matematika di situ. Makanya sehari-hari itu mandi berapa kali, 3 kali. Nah itu kan main hitung-hitungan terus. Jadi penekanan pentingnya pelajaran menghitung itu Pak ya. Itu kaitannya berarti dengan guru Pak. Kaitannya guru harus memberikan, menyatu dengan keadaan alam tersebut yang dialami oleh anak. Umpama anak belajar sehari ini cuma berapa jam, nah itu kan sudah merupakan hitungan. Jam masuk 7:30,
9, 10, 11, 12 sampai setengah 1 berapa jam itu sudah termasuk hitungan, dilatih terus untuk berhitung. Oh iya. Sehingga dia senang menghitung. Bahkan Itu makan pun menyenangkan gitu. lah itu. Nah, ya menyenangkan. Ada lagi Pak mau ditambahkan? Yang Karena ini terakhir- menarik memang ini Pak. Kalau Ya, masalah yang terakhir itu orang ataupun anak didik kita akan berhasil ketika mereka sudah bisa hitung-hitungan. Karena pada dasarnya Wah, itu bisa masuk penekanan itu nah, Pak, ya? penekanan ya, karena dalam kehidupan kita setiap hari harus kita hitung mana kebaikan kita Betul Pak. yang kita lakukan itu kan dihitung juga ya. Makanya nggak lepas daripada berhitung. Penekanannya seperti itu. Cukup Pak? Oh, alhamdulillah Pak, semua pertanyaan yang saya ajukan sudah Bapak jawab dengan gamblang, dengan jelas, dan saya mohon doanya semoga apa yang Bapak berikan bisa memperlancar saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dan guru-guru pamong, sehingga memperlancar proses PPG saya sampai finish dengan hasil yang memuaskan Pak. Terima kasih banyak. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.